Kita masuk sesi kedua, kita nyanyikan janjimu seperti yang berkuih, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan tiada terlambat kasihmu. Lagi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, terus jalan mana yang harus ku pilih? Ya, terus ku tahu Tuhan mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun berjuang, tak pernah sendiri. Terus Kaulah yang mengendongku, tanganmu mengenangku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Kita nyanyikan sekali lagi ya, udah mulai ingat sairnya. 3 ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Yang kedua, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan Kau betapa dalam kasihmu. Yang ku tahu betapa dalam kasihmu. Enak sekali lagu itu ya. Seperti pada umumnya orang maunya lagu ini yang terjadi kepada dirinya sendiri, empuk, enak. Tetapi kalau lagu-lagu yang saudara harus diminta untuk sama dengan kematiannya agak jarang dinyanyikan orang. Saudara harus menderita jarang dinyanyikan orang. Minta pertolongan itu sudah kodrat manusia yang enaknya enak gitu. Kalau lagi susah mengampuni orang bersalah kepadamu itu jarang dinyanyikan, jarang. Dan minta pengampunan dosa kepada Tuhan jarang. Tetapi mau berkat-berkatnya terus. Ini yang manusia pada umumnya sangat-sangat egois. Namun untuk mau menderita sama seperti agak sulit manusia itu. Betul ya? Betul ya? Betul. Jadi sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Ada doa khusus enggak? Ada permohonan doa khusus enggak? Ada. Ayo kita biar sama-sama. Percayalah kalau kita minggu lalu saya ingat itu Markus 11 ayat 24 ya. Ya, kalau saudara berdoa, saudara percaya saudara sudah menerimanya. Coba sekali lagi.
Ya, Markus 11 ayat 24. Minggu lalu saya sudah singgung itu. Ya, pada saat kita berdoa selalu ingat ayat ini, dan hanya ada di Markus 11 itu. Markus 11 ayat 24. Hanya ada di situ. Di Injil lain tidak ada. Matius, Markus, Lukas. Matius, Markus, Lukas. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa aku telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Coba yang lambat, yang kuat, sama-sama kita dengar, ya. Sama-sama kita baca yang jumpa. Makanya kalau berdoa ingat ini, Markus 11 24, ya. 3 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini jangan ragu-ragu berdoa, jangan mudah-mudahan. Jangan seolah-olah Tuhan tidak memberikan itu. Percaya Tuhan sudah menerimanya. Makanya terkadang orang bagaimana itu berdoa dia sudah sembuh pada saat dia berdoa. Harus begitu memang. Apa perlu kita baca sekali lagi? Coba. Itu katanya kita harus percaya sudah menerimanya. Jadi nggak salah cetak itu. 3 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu akan menerimanya. Sudah. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Maka tunggu. Bahwa engkau apa dikatakan tadi? Bahwa engkau ulang. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kau minta dan doakan. Apa saja yang engkau minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Iya. Percayalah bahwa engkau telah. Jadi telah ya. Telah menerimanya. Terus. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi saudara percaya Tuhan sudah menerimanya itu. Jadi ini yang maka saya katakan, ada enggak yang sungguh-sungguh mau berdoa kepada siapa, kepada dirinya, silakan. Ayo dari ujung ke ujung. Secara khusus nanti kita berdoa. Tapi kalau saudara tidak percaya kekuatan doa, Tuhan tidak memaksakan. Ada seorang anak gadis pendarahan, sudah belasan tahun pendarahan. Kalau kami laki-laki tidak ada istilah pendarahan. Dia tahu Yesus berjalan, terus sengaja dia di pinggir jalan untuk melihatnya. Waktu Yesus berjalan, tanpa dia ngomong dia pegang jubahnya. Aku percaya asal ku pegang jubahnya aku akan sembuh sebelum dipegang itu. Nanti baca di situ di kitab. Terlalu lama kita buka buku. Asal ku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Berusahalah dia. Banyak sekali orang berkerumun di jalan itu. Dipegangnya jubahnya. Saat itu sembuh. Baca kisah. Terus Yesus merasakan bukan jubahnya ditarik. Sehingga Yesus merasakan ada jubahnya ditarik, tidak. Yesus merasakan ada kuasa mengalir dari dia. Siapa yang memegang jubahku? Karena ada kuasa mengalir daripada aku. Padahal dia tahu sebetulnya siapa yang menjamah itu. Biar orang-orang tahu itu. Siapa yang menjamah jubahku karena ada kuasa mengalir daripada aku. Kata Yesus itu. Ya saya percaya dia. Yesus itu tahu siapa yang pengen, walaupun nggak dilihat matanya itu. Terus orang bilang, siapa? Disinilah Yesus membuat suasana itu biar orang berpikir, rupanya ya pada saat dia memegang atau berdoa pasti sembuh. Pada saudara berdoa saat ini apapun yang saudara minta Tuhan kasih. Itu makanya saya bilang. Itu kembali kepadamu kawan. Ya, harus seperti itu. Yang kedua, saya buktikan. Ayat ini terbukti seperti Daud. Daud waktu mengalahkan Goliat, saudara tahu apa yang dibilang? Karena engkau Goliat telah menghina Tuhanku,
sekarang ini juga nyawamu diberikan ke tanganku. Padahal belum diapa-apai. Betul? Karena Goliat mencaci Daud. Anjingkah aku karena engkau membawa cambuk, kata Goliat. Padahal Goliat tinggi besar dan memakai ketopong, memakai perlengkapan perang. Sedangkan Daud, katakanlah dia pakai celana pendek, pegang libas-libas untuk gembala, seorang gembala. Anjingkah aku engkau membawa aku cambuk, kata si Goliat. Terus Daud merasa dihina Tuhannya, padahal dia datang dalam nama Tuhan. Karena engkau sudah menghina Tuhanku, maka saat ini juga nyawamu diberikan kepadamu. Saudara tahu apa kejadiannya? Betul juga, Daud mengalahkan Goliat. Itu makanya saya bilang, kalau kita berdoa harus percaya bahwa apa yang kita minta dalam doa itu pasti Tuhan kasih. Ya, seperti saya ulangi, seorang wanita yang pendarahan belasan tahun terus pendarahan sembuh seketika itu. Saya ulangi sekali lagi, ada yang mau didoakan soal pengampunan dosa apa semuanya? Masihkah saudara masih terikat dengan dosa? Kita nanti berdoa dimampukan Tuhan, saudara bisa terampuni dosa. Bisa? Tidak ada? Sudah bisa berdoa sendiri? Sudah, kita bangkit berdiri. Apa lagu yang ketiga? Silakan. Apa yang tadi yang ketiga? Ya, kita mengakhiri ibadah kita dengan nyanyi yang ketiga. Bagaikan bejana yang siap dibentuk. 3 iya. Bagaikan bejana siap dibentuk, dengan lariku di tanganmu, dengan kau dapat kuasa rohmu diberkati selalu. Jadikan ibadat dalam rumahmu, yang hidupku di tanganmu, ikutlah seluruh kehendakmu, pakailah ketujuan caramu. Mau sepertimu Yesus, setirkan selalu dan jalanku memuliakan namamu. Ku mau seperti Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dan perkenap jalanku memuliakan namamu. Ku mau seperti Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam jalanku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Terima kasih Bapa, ibadah kami bersama Roh Tuhan kita akhiri pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, sekalipun ibadah kami bersama-sama di sini dengan Engkau selesai hari ini, jam ini, namun mampukanlah kami secara pribadi masing-masing boleh beribadah sendiri-sendiri. Kami tahu Tuhan, setiap saat seharusnya kami merenungkan sabda-Mu agar kami boleh seperti Yesus. Tuhan, mampukanlah kami selalu rindu memiliki kasih yang sempurna yang Engkau miliki itu.
Kami sudah renungkan tadi apa yang dikatakan Rasul Paulus mengenai kasih itu, bahwa inilah yang melengkapi ibadah kami, bahwa inilah yang melengkapi amal kami, bahwa inilah melengkapi semua jalan-jalan hidup kami. Tanpa kasih Tuhan yang sempurna itu, kami tidak berarti apa-apa. Karena itu Bapa, mampukanlah kami selalu mengotot dan rindu sama seperti Yesus, seperti lagu kami yang terakhir ini. Tuhan, apalah kiranya jika kami Tuhan saat ini masih memulai merenungkan sabdamu, tetapi dewasakanlah kami menjadi dewasa rohani, agar boleh setiap saat, bukan hanya setiap hari, setiap saat mau merenungkan sabda firman-Mu, daparmu yang hidup itu. Terima kasih Bapa. Jangan satupun kami nanti tidak terberkati oleh kasih-Mu. Jangan satupun saudara-saudara kami dan siapapun yang kami doakan tadi tidak terberkati oleh kasih-Mu itu. Bahkan seluruh orang-orang dalam sel ini Tuhan, lawat mereka, teguhkan dan kuatkan mereka. Jika ada yang dalam sakit penyakit Tuhan, sembuhkanlah. Dan jika ada masih takut, gentar dan bimbang dan ragu dalam kehidupannya Tuhan, yakinkan mereka bahwa Engkau memandang mereka harta-hartamu yang berharga. Jadikan mereka Tuhan menjadi orang yang percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama-Mu saja, bahwa Engkau adalah Tuhan yang ekat, Tuhan yang satu, yang maha kuasa. Karena itu kami beribadah kepada-Mu yang satu pada saat ini. Terima kasih Bapa, jika di antara kami, di antara orang-orang yang kami doakan belum terselesaikan segala dosa dan pelanggarannya, mampukanlah Tuhan kami dan orang-orang itu mengaku segala dosa dan pelanggarannya kepada-Mu, dan meminta kepada-Mu akan pengampunan dosa, agar kami Tuhan hidup dalam kesucian dan kedamaian senantiasa. Bapa, saat ini kami mau berdoa kepada Kapolda dan seluruh jajarannya secara khusus. Biarlah Engkau melawat mereka dalam segala pekerjaannya, agar kasih dan keadilan selalu ada pada tangan mereka. Terima kasih, kami mau rindu berkat yang pernah Engkau turunkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang pernah Engkau turunkan kepada Musa tatkala memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Biarlah kiranya Tuhan kami mampu menerima berkat itu, dan kepada orang-orang yang semua yang kami doakan. Sebelumnya Tuhan, mampukanlah roh kami bersama roh Tuhan memanjatkan doa yang sudah pernah diajarkan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Bapa di surga, Elohim, pencipta langit dan bumi, El Sebaut, memberkati dan menaungi Engkau saat ini juga bersama orang-orang yang Engkau doakan. Disinarilah Engkau dengan wajah-Nya yang kudus, sembari memberikan kasih karunia yang tidak pernah putus-putusnya. Dan dihadapkanlah wajah-Nya kepada-Mu saat ini juga, dan kepada orang-orang yang Engkau doakan, sembari memberikan damai sejahtera yang tidak pernah habis-habisnya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom Elohim. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, kuat ya. Sukacita terus ya. Sampai jumpa minggu depan kalau masih di sini. Amin.